Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwiki Prasetya Putra dengan NIM 203200127. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum dari kelompok 9 dari kelas PKMI. Langsung saja. Karakteristik umum pada dasarnya adalah menggambarkan tentang kondisi peserta didik seperti usia, kelas, pekerjaan, dan gender. Karakteristik umum merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkah keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Karakteristik siswa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing siswa, baik sebagai individu atau kelompok sebagai pertimbangan guru dalam proses perorganisasian pembelajaran. Analisis karakteristik awal siswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntunan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa yang berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti siswa, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan atau pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. Berikut akan dijelaskan tentang perkembangan peserta didik dari segi usia fisik, psikomotorik, dan akademik bagi anak sekolah dasar. 1. Perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dengan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik, ini Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Danger endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagai bagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. 1. Usia 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada usia anak kecil ditandai dengan anak mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, atau gerakan yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. 2. Usia anak 5-8 tahun. Pada tahapan ini, waktu perkembangan akan lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembangan dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan tidak mudah sakit. Usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi anggota tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung menyukai aktivitas yang ada hubungannya dengan kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. 4. Usia anak 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari perempuan, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Perempuan mulai mengalami kematangan seksual pada usia 12 tahun, lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. 2. Perkembangan psikomotorik. Lore menyatakan bahwa ada 2 macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal dan harus dikuasai oleh setiap individu masa bayi atau awal masa kanak-kanaknya: berjalan dan memegang benda. 3. Karakteristik perkembangan akademi. Karakteristik perkembangan akademi ini dijelaskan dengan menggunakan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Kemampuan akademik berkaitan dengan cara kerja otak. Adapun perkembangan kognitif ini meliputi 1. Tingkat sensori motor pada umur 0-2 tahun. Bayi lahir dengan refleks bawaan dimodifikasi dengan digabungkan untuk membentuk tingkah laku yang lebih kompleks. Pada masa ini anak belum mempunyai konsepsi tentang objek tetap. B. Tingkat
praoperasional pada umur 2-7 tahun. Anak mulai timbul pertumbuhan kognitifnya tetapi masih terbatas pada hal-hal yang dapat dijumpai atau dilihat dalam lingkungannya saja. Baru pada menjelang akhir tahun kedua, anak telah mengenal simbol dan nama. 1. Nama dapat mengaitkan pengalaman yang telah ada dalam alam lingkungan. 2. Anak belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang membutuhkan usaha lebih berpikir tajam. 3. Anak belum mampu melihat dua aspek dari satu objek atau situasi sekaligus dan belum mampu bernalar. 4. Anak bernalar secara traduktif dari khusus ke khusus. 5. Anak belum memiliki konsep kekekalan. 6. Menjelang tahap akhir, anak sudah mampu memberi alasan mengenai apa yang mereka percayai. C. Tingkat operasional konkret pada umur anak 7-11 tahun. Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis tetapi belum dapat menghadapi hal abstrak. Kecakapan kognitif anak adalah 1. Kombinasivitas atau klasifikasi. 2. Diversibilitas. 3. Asosiativitas. 4. Identitas. 5. Seriasi. Selanjutnya, Berner mengatakan bahwa perkembangan kognisi seseorang anak bisa dimajukan dengan jalan mengatur bahan belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ada 4 faktor. 1. Lingkungan fisik. 2. Kematangan. 3. Pengaruh sosial. 4. Proses pengaturan diri. Analisis sederhana yang dilakukan oleh guru di sekitar sekolah dasar sebelum memulai program pembelajaran seringkali membawa dampak yang positif dan berpengaruh untuk perkembangan anak. Mungkin cukup dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa humul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Binar Unsyaini dengan nomor induk mahasiswa 203200128 kelas PGMIE. Di sini saya akan membacakan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu kebutuhan peserta didik siswa SD. Masa anak sekolah diawali dengan tercapainya kematangan bersekolah. Pada setiap masa perkembangan anak, diharapkan anak dapat melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Berikut adalah kebutuhan peserta didik siswa sekolah dasar. 1. Anak SD senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogianya merancang model pembelajaran yang menuangkan adanya unsur permainan di dalamnya agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik dan tidak membosankan. Guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-seling antara mata pelajaran serius seperti IPA, matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan. Yang kedua, anak SD senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya kegiatan anak berpindah atau bergerak, menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, dirasakan anak sebagai siksaan dan sangat membosankan. Yang ketiga, anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Anak usia SD dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, belajar menghargai orang lain, dan mempelajari olahraga, serta membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Yang keempat ialah anak SD senang merasakan atau melakukan dan memperagakan sesuatu secara langsung.
Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, anak akan lebih memahami tentang arah mata angin dengan cara membawa anak langsung keluar kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Monika Putri dengan NIM 203200131. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu tentang implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa untuk berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Hafigours, tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Belajar bergaul dan bekerja antar teman dalam kelompok sebaya. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, agar nantinya diharapkan mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku, serta mencapai kemandirian pribadi. Tugas perkembangan tersebut akan mendorong guru SD untuk menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar, bergaul, dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.